Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Sri Wayuningsih, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 pada Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan nomor induk mahasiswa A941230127. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Jogonalan, Klaten, mata pelajaran matematika. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran matematika materi invers fungsi pada kelas 11 sebagai pemenuhan syarat tugas ujian kinerja. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, luar biasa. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita pimpin atau kita dahului dengan berdoa bersama-sama. Mungkin salah satu bisa memimpin untuk doanya dari Danar. Monggo silakan untuk dipimpin doanya terlebih dahulu. Duduk siap, gerak untuk mengawali pembelajaran. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pengawalan kita berdoa, kita selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Sebelum pembelajaran kita mulai, saya presentasi hadir dulu ya. Yang nggak masuk hari ini adakah? Tolong untuk presensi hadirnya kalian buka di LMS. Silakan isi presensi kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, kita yel-yel dulu ya nak ya. Semuanya berdiri untuk lebih semangat. Yuk kita mulai yel-yel kita. Siapa kita? Semanjuksa. Siapa kita? Semanjuksa. Semanjuksa. Juara. Yes. Untuk pada pagi hari ini kita mulai pembelajaran dengan materi kita yaitu invers fungsi. Tapi sebelum kita masuk ke invers fungsi, kita harus tahu dulu apa tujuan kita untuk mempelajari dari invers fungsi. Kita lihat di depan tujuan dari pembelajaran kita yaitu yang pertama, kalian dapat mengerti dan menjelaskan konsep invers secara benar dan tepat yang akan kita capai pada pagi hari ini. Untuk peta konsepnya dapat kalian lihat. Minggu kemarin kita sudah mempelajari yaitu materi fungsi komposisi. Untuk hari ini kita mempelajari fungsi invers yang meliputi sifat-sifat fungsi invers dan fungsi invers atau invers fungsi yang akan kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Ini peta konsep yang akan kita pelajari pagi dan siang hari ini. Untuk pembelajaran, sebelum saya masuk ke pembelajaran, saya mengingatkan kembali sebelum masuk ke invers fungsi, apa itu jenis-jenis dari sifat fungsi yang kemarin? Ada yang bisa? Apa dan bagaimana sifat-sifat dari fungsi tersebut? Sebutkan. Ada yang bisa? Silakan. Fania? Oke, untuk sifat fungsi sendiri itu ada tiga. Yang pertama itu ada injektif, yang dimana domain itu harus satu-satu pasangan, tetapi di dalam domain itu boleh bisa. Untuk yang kedua itu ada subjektif, yang dimana fungsi di domain itu harus berpasangan tepat satu-satu, tetapi di dalam domain itu boleh
Ada yang tidak sependapat dengan Fania atau yang mau menambahi? Setuju dengan apa yang disampaikan dengan Fania? Setuju. Saya ulang kembali bahwa sifat-sifat fungsi itu ada 3. Yang pertama tadi injektif, kedua subjektif, yang ketiga bijektif. Ya. Tadi sudah disampaikan apa pengertiannya, nanti kalian flashback kembali jenis-jenis atau sifat-sifat fungsi tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran ke LKPD, saya bentuk kelompok dulu ya. Saya bentuk kelompok dulu, ya di mana kelompoknya itu satu kelompok ada 5 sampai 6. Untuk kelompoknya kan minggu kemarin sudah saya tawarkan ke kalian. Kalian mau bentuk kelompok berapa silakan, dan hari ini sudah saya bentuk sesuai dengan kesepakatan kemarin ya. Dimulai dari kelompok 1 itu meliputi Anggriani, Nadia, Verlita, Widya, Zara, dan Farah. Terus kelompok 2 meliputi Amelia, Korinta, Nur Aisyah, Novi, dan Joseph. Terus kelompok 3 itu antara lain, sebelum kalian menyaksikan video nanti, tolong kalian lihat di LKPD-nya itu ada pertanyaan pemantik, apa itu pengertian dari lift atau cara kerja lift itu, bayangan kalian apa? Ada yang bisa? Yuk, Lydia. Ya, jadi cara kerja lift itu tuh bisa jadi salah satu contoh penerapan dari fungsi inverse yang kita pelajari, Bu. Soalnya itu cara kerjanya itu berkebalikan dari asalnya. Ya, tepuk tangan, beri applause untuk Lydia. Jadi gini ya, pada dasarnya cara kerja lift, kalian tahu ya, sudah pernah singgah atau berkunjung di mall ataupun di rumah sakit. Itu kan kita selalu menggunakan lift naik turun yang dipencet itu loh. Cara kerjanya kan dipencet, kalau mau naik tinggal mencet, kalau mau turun tinggal mencet. Itu namanya apa? Penggunaan lift itu sama artinya penggunaan aplikasi invest yang ada di sekitar kita. Jadi apa itu kesimpulannya invest itu? Berkebalikan. Contohnya gini, kita mau berangkat ke sekolah, kita harus pakai sepatu. Ya enggak? Begitu nanti kita pulang, kita harus melepas sepatu. Itu sama. Jadi secara enggak sengaja kita sudah mempraktekkan atau mengaplikasikan bahwa kita sudah menggunakan atau menerapkan invest fungsi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Bisa diterima ya, pengertian dari invest fungsi itu artinya secara garis besar kebalikan. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan, yuk dilihat LKPD-nya sudah saya share di grup kelas. Silakan buka LKPD-nya. Kita bahas untuk orientasi masalah. Sebelumnya kita lihat videonya. Kalian amati apa yang ada dalam video di depan, kalian dengarkan, terus kalian cari tahu apa itu invest fungsi atau fungsi invest yang ada di dalam video tersebut. Kalian dengarkan dan kalian amati sesuai dengan LKPD di orientasi masalah di kegiatan belajar 1. Misalkan kita punya uang 20.000, itu kita bisa menggunakannya untuk membeli BBM 2 liter. Nah, dari masalah ini kita akan membuat fungsi fx dan masalah itu. Di kegiatan belajar 1 untuk orientasi masalah tadi setelah mengamati video, ada yang bisa menjelaskan di papan tulis di depan penjelasan dari uang 20.000 dapatnya bensin 2 liter atau kebalikannya. Silakan diuraikan di depan apa yang kalian simpulkan dari tayangan video tersebut. Yuk, kelompok siapa yang mau tampil? Oh, kelompoknya Hanan sama Aulia, silakan. Silakan diterjemahkan di depan.
Yuk silakan dijelaskan apa hasil dari resume yang ada di video tadi. 20.000, Fx itu bensin. Nah, Fx sama dengan X per 10.000 dan Y, Fx ini tuh diganti menjadi Y. Y sama dengan X per 10.000 dan 10.000 Y sama dengan X, X sama dengan 10.000 Y. Dan di sini F inverse itu sama dengan 10.000 X. Sekian, terima kasih. Ada yang menanggapi? Yang buka kembali, HP-nya dibuka kembali. Kegiatan belajar 1 tadi sudah diterjemahkan atau sudah disampaikan pemaparannya oleh kelompoknya Aulia, Hanan, Nova, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ke kegiatan belajar 2 tentang fungsi inverse dan inverse fungsi. Yuk kita amati di LKPD-nya kegiatan belajar 2. Yang pertama, jika diketahui Fx sama dengan X plus 5, karena F1 itu sama dengan 6, maka F inverse 6 sama dengan 1. Jadi mengandung maksud jika Fx-nya itu 1, hasilnya kan 6. Dari mana? Dari fungsi Fx yang X plus 5 tadi ya. X-nya tadi diganti 1. Sekarang kalian amati yang ada di LKPD itu. Jika F1 itu sama dengan 6, maka F inverse 6 itu adalah 1. Artinya apa? 6 itu adalah bayangan dari 1. Begitu juga di poin B. F2 sama dengan 7, artinya apa? F inverse 7 sama dengan 2, yang artinya ya 7 adalah bayangan dari 2. Dan seterusnya, ada yang bisa menerjemahkan dari poin 1 di LKPD? Kelompoknya. Yuk kalian lihat di fungsi inverse tadi. Kelompok mana yang mau menanggapi? Silakan. Yuk silakan. Yang C, karena FA adalah A plus 2, F plus 5, maka F inverse A plus 5 adalah A yang berarti A plus 5. Yang keempat, karena Fx min 3 adalah X min 1, maka F inverse X min 1 adalah X min 3 yang berarti X min 1. Yang terakhir, F inverse 8 adalah 3, sebab 3 adalah inverse atau kebalikan dari 8. Iya, berarti kesimpulannya sudah ada di LKPD. Jika inverse X sama dengan X min 7, disebut inverse dari fungsi Fx sama dengan X per 7 atau sebaliknya ya. Jadi inverse fungsi itu kebalikan dari fungsi semula. Ada pertanyaan untuk yang poin 1? Kita lanjutkan ke poin 2. Kita amati untuk poin 2 di LKPD. Yuk masuk ke soal nomor 2. Jika diketahui fungsi Fx sama dengan 4x plus 3 dan fungsi Gx sama dengan 3x min 4, tentukan yang pertama itu yang poin A. Yang poin A, Fx sama dengan 4x plus 3, maka fungsi inverse-nya berapa? Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Kelompok mana? Ada kelompok yang mau menanggapi? Silakan unjuk gigi, unjuk jari. Ya. Jadi yang A, Fx sama dengan 4x plus 3, Y sama dengan 4x plus 3. 4x sama dengan Y min 3, X-nya sama dengan Y min 3 per 4. Inverse-nya 1 per 4 X min 3. Untuk yang B, Gx sama dengan 3X min 4, itu sama dengan Y sama dengan 3X min 4, Y plus 4 sama dengan 3X, X sama dengan Y plus 4 per 3. Inverse-nya yaitu Y plus 4 per 3 sama dengan X plus 4 per 3. Ada kelompok lain yang menanggapi? Untuk fungsi inverse-nya, itu saya ulang kembali. Tadi diketahui Fx itu kan sama artinya kan Y.
pada video di depan tadi. Y sama dengan 4X plus 3, jadi fungsi inverse-nya sama dengan 1/4 dikalikan X min 3, itu dari inverse Fx. Terus yang selanjutnya di Gx, fungsi Gx-nya 3X min 4, poin C sama D kita ice breaking dulu. Untuk meregangkan otak kita ice breaking dulu biar lebih fresh. Semuanya berdiri dengan semangat. Yuk. Sudah? Boleh keluar dari meja. Kita mulai ice breaking. 1, 2, mulai. Terima kasih. Bisa lebih fresh lagi, kita lanjutkan untuk kegiatan yang selanjutnya di LKPD-nya. Yuk, tadi yang poin CD, kelompok mana yang mau menjelaskan? Oh, kelompoknya Irfan. Rifan, kelompoknya Rifan dan Danar. Yuk, kelompok C dan D. Yuk, kita semua LKPD-nya dibuka, HP-nya, LKPD-nya dibuka. Terus pekerjaannya dilihat kembali di buku catatan kalian. Dari kegiatan belajar 2 di poin C sama D. Silakan Rifan atau siapa yang mau menjelaskan? Kan ini yang 2C ini udah diketahui Fx sama dengan 4X plus 3 Gx 3X min 4. Nah, kita tinggal masukin rumusnya itu ke dalam sini ya teman-teman. Nah, terus ini kan udah dijumlah, terus hasilnya 12X min 13. Terus FOGX min 1. Nah, di sini kan udah diketahui 12X min 13, terus ditulis di sini, kita jumlah, kita sederhanakan dan dapat FOGX min 1X itu sama dengan 1/12 buka kurung X plus 13 tutup kurung. Begitu teman-teman. Ada yang beda? Lanjut, yuk, poin D. Nah, yang ini kan belum diketahui kan Gx. Kasih Rifan, F bundaran Gx itu artinya apa? Variabel X yang ada di Fx diganti fungsi Gx. Setelah F bundaran Gx-nya dicari, kalian mencari nilai inverse-nya. Ada kelompok lain yang mau menanggapi atau memperjelas? Silakan. Jadi kesimpulannya terbukti bahwa F bundaran 12 X plus 3 dan yang di inverse OM inverse X sama dengan 1/12 X. Yuk kita mulai kegiatan belajar 3. Kita dulu, kita lihat di LKPD-nya kegiatan belajar 3. Sudah? Coba lihat. Ini X-nya di misal ini ya. Aduhnya ini. Ada yang masih bingung? Bisa? Bisa diterima? Oh ya.
Yuk, kelompoknya Korinta mau memberikan penjelasan di kegiatan belajar 3. Lebih bersoal ya, kenapa gitu? Terus diubah menjadi Y, nah sama dengan 400x plus 10.000. Nah terus ini dipindah luas menjadi kanan, ini dipindah luas ke kiri. Yuk, kita paparkan untuk kegiatan belajar 3 dari kelompoknya Korinta. Apa yang sudah ditulis di depan, silakan. Jadi itu di sini diketahui x-nya tuh 5 juta. Terus rumusnya tuh fx sama dengan 500x plus 2. F inverse 5 juta sama dengan 9.960. Jadi penonton yang menyaksikan ada 9.960. Yuk, ada yang tidak sependapat? Bisa diterima penjelasan kelompoknya Korinta? Bisa. Kasih aplaus. Untuk kegiatan pembelajaran 1, 2, 3 sudah kita lampaui ya. Sekarang untuk tugas kalian di rumah, itu saya tinggali di LKPD-nya, di kegiatan belajar 4. Itu nanti tolong kalian kerjakan di rumah, dikumpulkan besok pagi, deadline-nya jam 7, harus sudah diupload di LMS. Ya, sudah diupload di LMS. Dan nanti untuk yang soal nomor 1, itu kan yang dirasa soalnya itu sedikit hot. Ada kelompok lain yang sudah bisa menerjemahkan atau mencari jawaban di soal nomor 1? Ya, kelompoknya Lydia bisa memaparkan untuk soal nomor 1 ya. Nanti yang 3 itu nanti kalian kerjakan di rumah ya. Yuk. Dilihat kegiatan belajar 4 tentang penerapan soal hot pada inverse fungsi di LKPD. Nanti yang 3 soal untuk tugas kalian di rumah dan dikumpulkan besok pagi deadline-nya ya, diupload di LMS. Sedangkan untuk soal nomor 1 sudah dikerjakan kelompoknya Lydia dan Grace. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok D. Saya Lydia Kristiantani, nomor absen 24. Saya Grace Emanuela Cengtias, absen 18. Akan menjelaskan tentang kegiatan belajar 4. Ya, jadi yang pertama kita ketahui bahwa ada fungsi pertumbuhan bakteri di sini dan ada tabel. Lalu berat plus B kali 30 plus C sama dengan 812 dan didapatkan persamaan ketiga yaitu 900A plus 30B plus C sama dengan 812. Nah, dari persamaan 1, 2, dan 3 kita eliminasi dari persamaan 2 dan juga 1. Di persamaan yang 2 itu ada yang kena 10B sama dengan 10B-nya ini sehingga hilang. Tersisa 200A sama dengan 200 sehingga A kita ketemukan 1. Kemudian kita substitusikan persamaan yang keempat. Ada 300A plus 10B sama 6160 sama dengan 0, sehingga kita faktorkan jadi X min 80 dan juga kali X plus 77, sehingga X-nya kita ketahui X sama dengan 80 atau X sama dengan yang 7, sehingga waktu yang diperlukan untuk 6162 bakteri adalah 80 menit. Iya, kasih aplaus dulu. Saya ambil kesimpulan ya. Saya ambil kesimpulan untuk, kenapa kok yang diambil 80? Karena dalam pemfaktoran itu, nilai yang diambil adalah nilai yang positif. Sedangkan nilai yang negatif itu kita abaikan. Makanya waktu yang diperlukan adalah 80 menit. Itu ada pertanyaan untuk yang penerapan soal hot? Bisa diterima? Bisa. Ditutup. Sekian ya teman-teman penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasannya. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.
Dari kegiatan belajar 1 sampai kegiatan belajar 4 dapat kita simpulkan tentang invers fungsi, di mana ini materinya sudah saya share di LMS, nanti bisa kalian buka di buku elektronik saya, bahan ajarnya. Kesimpulannya sudah saya paparkan di depan, bahwa pada umumnya hasil invers suatu fungsi belum tentu merupakan fungsi. Semuanya contoh soal dan penyelesaian sudah saya uraikan di buku bahan ajar di LMS, dan untuk tugasnya nanti kalian lihat di LKPD ada 3 soal ya, ada 3 soal yang wajib kalian kerjakan, dikumpulkan di LMS, dan nanti saya mohon untuk umpan baliknya, untuk refleksi dan umpan balik, linknya sudah saya share di WA grup kelas, nanti mohon diisi ya, diisi sebagai umpan balik apa yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Dan untuk pertemuan yang berikutnya, itu nanti kita akan mempelajari materi yaitu tentang lingkaran. Jadi kita anggap untuk materi fungsi dan komposisi fungsi kita anggap sudah selesai. Saya kira itu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih dan mohon sebelum kita tutup, kita yel-yel dulu. Kita yel-yel untuk menutup kegiatan pembelajaran pada pagi sampai siang hari ini. Yuk berdiri. Yuk semuanya berdiri untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita dengan yel-yel. Sudah siap yang belakang Naufal CS? Sudah? Yuk. Siapa kita? Smart Jogja. Siapa kita? Smart Jogja. Siapa kita? Smart Jogja. Smart Jogja? Juara, juara, juara. Yes. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran pagi sampai siang hari ini kita sudah terlampaui, dan ingat tugas tagihan tetap dikirim di LMS. Untuk pertemuan yang akan datang kita masuk ke materi baru yaitu lingkaran, dan untuk mengakhiri pembelajaran kita akhiri dengan doa. Danar sebagai ketua kelas untuk mengakhiri dengan doa. Duduk siap gerak untuk mengakhiri pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas segala perhatian kalian, dan jangan lupa selalu bahagia, doa dan sukses selalu untuk kalian semua. Amin.